warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil, Bu. Nihil, masuk semuanya ya berarti? Ya. Baik, kita langsung aja memulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita mengulas kembali mengenai materi minggu lalu, yaitu mengenai teks ceramah, ya, teks ceramah. Di sini masih ingat tentang teks ceramah itu apa? Masih. Iya, apa? Suatu teks yang berisi informasi untuk dibicarakan di hadapan umum. Iya. Teks ceramah merupakan suatu teks yang dibicarakan di depan umum untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi di dalam teks ceramah itu ada strukturnya. Ada apa saja? Pembuka, Ya, isi, ya, penutup. ya, pembuka, isi, dan penutup. Jadi di dalam pembuka ini nanti pembicara akan mengenalkan masalah yang akan diangkat atau dipaparkan di depan umum. Kemudian yang kedua yaitu berisi mengenai argumentasi disertai dengan faktanya. Kemudian yang ketiga penegasan kembali atau simpulan dari teks ceramah tersebut, gitu ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai teks cerpen. Teks cerpen, itu ya. Nah, di sini nanti kalian akan belajar yang pertama tentang unsur pembangun dari teks cerpen, gitu ya. Yang kedua tentang struktur dari teks cerpen. Kemudian yang ketiga nanti akan berlatih menulis cerpen atau cerita pendek, gitu ya. Di sini siapa yang suka baca cerpen? Saya. Ya, cerpen apa yang pernah dibaca? Cerpen yang berjudul Ketika Mas Gagah Pergi, Bu. Ya, karyanya siapa? Helvi Tiana Rosa. Kalian ingin tidak seperti Helvi? Ingin, Bu. Iya, inginnya kenapa? Ingin terkenal, ingin punya banyak uang. Iya, Ingin bisa kaya. terkenal, karyanya dibaca banyak orang, banyak uang dari hasil penjualan buku tersebut ya. Ya baik, nanti kalian pasti akan belajar menulis teks cerpen supaya seperti penulis-penulis terkenal tadi, gitu ya. Ya. Terus kemudian Ibu akan memberikan penilaian pada materi ini. Yang pertama ada penilaian tes. Penilaian tes, nanti ada uraian. Nah, nanti Ibu akan memberikan soal-soal uraian, terus ada teks cerpennya, nanti kalian akan menjawabnya. Kemudian yang kedua mengenai penilaian non-tes. Itu nanti kalian akan presentasi menggunakan model NHT. Nah, NHT ini nanti Ibu akan membagi kelompok antara 4 sampai 5 orang, cukup gitu ya. 4 sampai 5 orang, nanti Ibu akan memberikan nomor di dalam kelompok tersebut. Kemudian setelah berdiskusi, nanti Ibu akan memilih nomor yang ada di dalam kelompok tersebut untuk mewakili kelompoknya presentasi di depan kelas, membacakan hasil diskusinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian produk. Penilaian produk ini nanti kalian akan menulis teks cerpen, berdasarkan pengalaman pribadi kalian, gitu ya. Langsung saja kita akan membahas mengenai unsur pembangun. Unsur pembangun sini ya, 1. Unsur pembangun. Nah, unsur ini terdiri dari 2, yaitu unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Itu ya. Unsur intrinsik itu terdiri dari tema, alur, tokoh, penokohan, gaya bahasa,
menuliskan tema ini merupakan gagasan untuk menjalin struktur dari alur cerita tersebut, yaitu gagasan yang ada di dalam cerita tersebut gitu ya. Biasanya penulis itu menuliskan temanya itu secara tersirat, bukan tersurat, supaya kita membacanya cerpen dari awal sampai akhir itu. Kemudian yang kedua ada alur jalan cerita. Jadi alur ini ada 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada tokoh. Tokoh ini merupakan peran tokoh yang berperan di dalam cerita tersebut. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis gitu ya. Kemudian ada yang namanya penokohan. Nah, penokohan ini pengarang menggambarkan karakter yang ada di dalam teks cerita tersebut. Ada penokohan digambarkan secara teknik analitik dan penokohan digambarkan secara teknik dramatik. Nah, teknik analitik ini digambarkan secara langsung, bisa melalui deskripsi tokoh tersebut. Kemudian yang teknik dramatik ini digambarkan secara tidak langsung, bisa melalui dialog-dialog tokoh. Kemudian ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa di sini pengarang mengenalkan atau membuat bahasa-bahasa yang ada di dalam teks cerita tersebut supaya pembaca ikut meresapi apa yang terjadi di dalam peristiwa cerita tersebut, peristiwa di dalam cerita tersebut. Kemudian ada yang namanya amanat. Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya gitu. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini apa meliputi misalkan kondisi sosial, ekonomi, dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada latar sosial, budaya masyarakat, tempat tinggal pengarang gitu ya. Di sini sudah paham semuanya antara unsur intrinsik dan ekstrinsik? Sudah paham? Sudah. Oke, kita beralih ke struktur ya, struktur cerpen. Nah, struktur cerpen ini biasanya digambarkan seperti gunung gitu ya. Ada yang pertama itu ada pengenalan situasi cerita. Kemudian naik lagi ada pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa. Kemudian naik lagi ada menuju adanya konflik. Konflik. Nah, naik lagi ada puncak konflik. Kemudian ada penyelesaian. Nah, pengenalan cerita ini nanti pengarang akan mengenalkan cerita. Misalkan ada tokoh-tokoh dikenalkan, dideskripsikan, kemudian adegan-adegannya seperti apa, kemudian pengungkapan peristiwa. Jadi di sini peristiwa yang pertama muncul yang akan menjadi masalah pada cerita tersebut. Kemudian adanya konflik. Nah, di sini pengarang mulai menggambarkan tokoh tersebut melibatkan banyak situasi sehingga tokoh tersebut mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat ada puncak konflik, biasa disebut klimaks. Klimaks ini cerita pada bagian cerita yang sangat mendebarkan gitu ya. Ada perubahan nasib, apakah tokoh tersebut gagal atau berhasil dalam menangani masalah. Di penyelesaiannya itu ada tokoh tersebut bisa gagal atau berhasil dalam menyelesaikan masalah tersebut, biasa digambarkan dengan sad ending atau happy ending gitu ya.
sad ending apa atau happy ending. Dari pemaparan materi ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Udah paham semuanya berarti ya? Paham, Bu. Nah, kita nanti akan berdiskusi mengenai unsur pembangun dan struktur dari teks cerita tersebut melalui diskusi melalui model NHT pada pertemuan berikutnya gitu ya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai kalian mempelajari halaman 156. Nanti kalian cari tentang unsur pembangun dan struktur dari teks cerita pendek tersebut ya. Ada di halaman 156, nanti ada teks ceritanya di situ. Nanti kalian cari unsur pembangun dan strukturnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kita akan mereview kembali apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ada apa? Unsur pembangun. Unsur pembangun ini terdiri unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini ada tema, alur, tokoh, penokohan, gaya bahasa, dan amanat. Kemudian yang unsur ekstrinsik ada latar belakang pengarang sama latar sosial budaya masyarakat di dalam kehidupan pengarang tersebut. Kemudian ada struktur cerpen, ada pengenalan cerita, pengungkapan peristiwa, adanya konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Gitu ya? Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.